Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Amalia dari Universitas Primagraha, Prodi PGSD, semester 1, kelas RA1. Adanya video edukasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat oleh dosen pengampu Ibu Afi Valentri, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang landasan aksiologi. Seperti yang kita tahu bahwa ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, dalam kajian terhadap suatu bidang keilmuan ini harus berdasarkan dengan filsafat yang kuat. Filsafat ilmu merupakan kajian yang berusaha menjelaskan berbagai masalah secara mendalam. Ada 3 landasan filsafat ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang landasan aksiologi. Kita setiap hari dianjurkan berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat." Nah, aksiologi ini berkaitan dengan kebermanfaatan ilmu. Kemudian, pengertian aksiologi secara etimologis berasal dari kata aksios, yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Di dalam kehidupan, ilmu akan saling terkait dengan moral. Secara moral dapat dilihat apakah nilai dan kegunaan ilmu itu berguna untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Kemudian, Bramel membagi aksiologi menjadi 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Aksiologi ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosiopolitik yang akan melahirkan sosiopolitik. Pertama, kita akan membahas tentang etika. Etika memiliki 2 nilai, yaitu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, dan predikat yang dipakai untuk membedakan nilai baik atau buruk perbuatan manusia, tingkah laku, dan yang lainnya. Nah, itu bisa saja bersifat objektif. Terdapat 3 macam etika dalam cabang filsafat. Yang pertama, etika deskriptif. Ini menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Kemudian yang kedua, yaitu etika normatif. Ini dipandang sebagai suatu ilmu yang mengadakan ukuran atau norma yang dapat dipakai untuk menanggapi atau menilai perbuatan. Sedangkan yang ketiga, metaetika ini adalah suatu studi analisis terhadap etika. Kemudian estetika, ini ujian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia itu dari sudut pandang. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, etika deskriptif ini menguraikan dan melukiskan fenomena-fenomena dan pengalaman keindahan. Sedangkan etika normatif ini mempersoalkan dan menyelidiki tentang hakikat dasar dan ukuran pengalaman keindahan. Nah, kemudian kaitannya dengan aksiologi, sebenarnya filsafat ilmu ini menitik beratkan terhadap nilai suatu ilmu pengetahuan. Apakah suatu ilmu itu terikat dengan ilmu atau bebas nilai? Apakah nilai yang digunakan bersifat subjektif atau objektif? Apakah penilaian itu tergantung pada manfaat dan kegunaannya terhadap manusia? Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan ilmu membuat kursi. Seseorang memiliki ilmu dan keterampilan untuk membuat kursi. Saat kursi selesai dibuat, maka pengrajin bisa tahu kegunaan kursi ini untuk apa saja. Misalnya digunakan untuk duduk, digunakan untuk memberi kenyamanan saat bekerja, menaruh barang seperti lipatan baju, dan lain sebagainya. Kedua, norma hukum. Dalam sebuah negara tentunya akan berlaku norma hukum.
sifatnya tertulis dan dilengkapi dengan undang-undang yang terdiri dari banyak pasal sebagai landasannya. 3. Sopan dan tidak sopan. Aksiologi juga bicara mengenai etika atau moral yang mengarah pada sopan santun. Seseorang yang memiliki etika yang baik tentunya akan menghormati siapa saja dan berlaku kepada siapa saja. Misalnya saat melewati orang tua, mereka akan tersenyum atau menyapa. Aksiologi menjadi pembahasan penting untuk diketahui dan dikuasai agar bisa mengetahui hakikat dari ilmu dan kegunaannya. Lewat pemahaman ini, maka setiap ilmu yang dimiliki kemudian akan lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam keseharian.